Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Kita masuk ke bab yang ke-38. Bab man ata'al ulama, siapa yang menaati ulama wal umara dan pemimpin pemerintah fi tahrimi ma ahallallah, yaitu dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau tahlili ma harramah, atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka dia terancam telah mengambil ulama atau umara tersebut tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana bisa? Berikut dalilnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas samai, aku khawatirkan berjatuhan dari langit batu-batu menimpah kalian. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku katakan kepada kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna, tapi kalian bantah dengan perkataan qala Abu Bakar, qala Umar. Telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Wa qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali, ajibtu liqaumin, aku heran melihat suatu kaum, yaitu para ulama, arafu al-isnad, mereka mengetahui sanad-sanad hadis, wa sihhatahu, dan tahu sisi pensahihan dan pendhaifan hadis, wa tadhhabuna ila ra'yi Sufyan, tetapi mereka pergi dengan pendapat Sufyan maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, salah satu pencetus mazhab dan ulama besar di masanya. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hati-hati orang-orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditimpa oleh mereka, mereka ditimpa fitnah. Atadri mal fitnah, maka Imam Ahmad mengatakan, tahukah kalian apa fitnah itu? Al fitnah itu asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayghi fayahlaka. Dikhawatirkan apabila dia menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalam hatinya berupa penyimpangan dan dia binasa karena hal tersebut. Wa an Adi ibn Hatim, dan dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayatah, yaitu membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, tuhan-tuhan selain Allah. Fakultu, maka Adi mengatakan, dia ini adalah termasuk ahli kitab yang masuk ke dalam Islam. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami enggak pernah menyembah mereka. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu, mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian menghalalkannya. Faqultu bala, benar Rasulullah. Qala fatilka ibadatukum, demikian itulah peribadatan kalian. Warawla Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu, ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan disahihkannya.
Saya mengatakan dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, man ata'al ulama wal umara, siapa yang taat kepada ulama dan umara yaitu pemerintah, wa ghairun dan selain mereka fi tahrimi ma ahallallah, ya dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa tahlilu ma harramallah dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ja'ala lahum syuraka'a lillah, maka dia telah menjadikan orang tersebut sekutu bagi Allah. Sekutu bagian bagaimana? Wa syarakuhum ma'ahum fi tasyri', yaitu kesyirikan yang dilakukan adalah penyamaan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Wa hadza ma yusamma syirkut ta'ah. Inilah yang dinamakan kesyirikan dalam ketaatan. Kita harus hati-hati. Wa haula'il ladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya mereka orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ibadah mereka tuhan-tuhan selain Allah. Ya, haitsu adha'uhum fit tahlili wa tahrimi, sampai-sampai mereka menaati mereka dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Wa yakunu ala wajhain. Dan ini terjadi dalam dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annahum ya'lamuna annahum yabaddaluna dinallah. Ya, bahwasanya orang-orang Yahudi atau Nasrani tersebut, mereka tahu bahwasanya pendeta mereka, rahib-rahib mereka itu mengubah agama Allah. Fayattabi'unahum 'ala tabdil, dan mereka mengikuti apa yang diubah-ubah tersebut. Wa hadza kufrun wa syirkun akbar. Inilah kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani dikatakan benar-benar kafir, benar-benar syirik. Wa in lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna. Walaupun mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak salat lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna, dan tidak juga orang-orang Yahudi atau Nasrani ini mereka sujud atau salat kepada pendeta-pendeta atau kepada rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka, tetapi mereka taat dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Babi haram mereka katakan halal, lalu kalian mengikuti mereka. Ini sama dengan menyembah pendeta-pendeta tersebut. Yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum bi tahrimil haram wa tahlilil halal thabitan. Bahwasanya keyakinan mereka terhadap pengharaman bitahrimi haram, mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal itu kokoh, tetap. Lakinnahum ata'uhum fil ma'siyatillah. Akan tetapi mereka menaati rahib-rahib mereka itu dalam rangka memaksiati Allah, Yang kedua ini maksudnya adalah mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah halalkan itu halal, yang Allah haramkan itu haram. Akan tetapi mereka mengikuti ulama-ulama tersebut atau mengikuti pendeta-pendeta tersebut dalam rangka memaksiati Allah. Ma'ilmihim annahu ma'siyatun, bersama dengan itu mereka mengetahui bahwasanya itu maksiat. Faulai lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Inilah termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Amma idza kana hadzal muharrim atau muhallil aliman mujtahidan. Akan tetapi jika yang mengharamkan atau yang menghalalkan tersebut dia itu adalah seorang ulama, seorang mujtahid, qasduhu ittiba'u rasul, dan dia meniatkan untuk mengikuti rasul, lakin khafi alaihi haqqu, akan tetapi tersingkap darinya kebenaran, dia salah, wa akhta'ah, dan dia salah fi ijtihadihi, dan ulama ini salah dalam ijtihadnya, fa hada la yu'akhidhuhu Allah bi khata'ihi. Allah tidak akan menghukumnya karena salahnya. Kenapa? Dia memang ulama, dia mujtahid, dan dia mengikuti Rasul. Akan tetapi dia tersingkap dari dia, terluput dari dia ilmu. Maka orang seperti ini tidak mengapa, malah dia diberikan satu pahala. Apabila dia salah, apabila dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Lakinna man 'alima bi khata'ihi wattaba'ahu ala khata'ihi, akan tetapi orang yang mengetahui kesalahannya dan mengikuti kesalahan tersebut, fahalu nasibun min hadha syirki alladhi dhammahu Allah Ta'ala, dan
Apabila dia melakukan hal tersebut, maka bersamaan dengan itu ya dia telah melakukan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala cela. Apa itu? Syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Wa amma in kana muttabi'u lil alimi al mujtahidi ajizan ya min ma'rifatil haqqi ala tafsil. Akan tetapi jika ya seseorang yang awam ya tak mengerti tentang dalil, tak mengerti cara pengambilan hukum, ya tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk berijtihad ya dan tak mampu untuk mengetahui yang benar secara terperinci, wa qad fa'ala ma yaqdiru alaihi, dan dia hanya telah melakukan apa yang dia mampu saja, mithluhu min al-ijtihad fi taqlid, seperti berijtihad dalam mengikuti ya, dia beristikharah, memilih siapa yang diikutinya lalu diikutinya, ternyata dia salah ya, maka ya la yu'akhadhu, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya, wa in akhta, jika dia salah. Wa ma ta'atul ulama'i wal umara'i, akan tetapi ya taat kepada para ulama ataupun pemimpin fi ghairi ma'siyatillah, tidak dalam kesyirikan, tidak pula dalam maksiat kepada Allah, fa hada wajibun, ini wajib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya, ulul amri, siapa mereka? Yaitu humul ulama wal umara. Ulul amri itu adalah para ulama dan umara. Ya, fal ulama humul ladina yubayyinuna al-ahkama asy-syar'iyyah. Ya, para ulama adalah orang-orang yang menjelaskan hukum-hukum syariat. Wal umara'u, adapun umara humul ladina yunaffidunaha, mereka lah yang menertibkan ya pemerintahan. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.